Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah Bapak Ibu yang rahmati Allah. Allah kasih kita senjata namanya salat. Allah kasih kita jalan untuk ketemu sama yang punya jagat langsung, untuk ketemu sama yang punya segala jawaban dari segala masalah yang kita hadapi. Allah kasih kita jalan untuk bisa ketemu dia langsung tanpa pakai perantara, yang secara kalau ketemu orang kaya aja kita kudu janjian, ketemu penguasa kita kudu janjian. Udah waktunya kadang-kadang dibatalin, udah tiba waktunya kadang-kadang dia tidur, udah waktunya kadang-kadang dia ada tamu, udah waktunya kadang-kadang pintu kekunci. Allah kasih jalan yang enggak ada siapapun yang bisa membatasi kecuali Allah sendiri kalau memang dia mau nolak, yakni jalan namanya jalan salat. Kebanyakan diantara kita nggak tahu dan nggak sadar kalau salat itu benar-benar bisa jadi jalan apa aja. Banyak orang kemudian pergi ke tempat yang jauh untuk nemuin teman, lalu dia minjem sama dia, padahal harus mulangin, dan begitu nggak mulangin jadi musuh. Banyak orang sanggup ngejar dia punya saudara untuk minta sama dia punya saudara. Dia pikir saudaranya bisa bantu. Begitu nyampe ke rumah saudaranya lagi berantem bininya. Kita bingung udah mau ngomong apaan, dia lagi ribut sama bininya. Kita terbang kadang-kadang ke kota yang berbeda dengan kita punya kota untuk menyampaikan permohonan kita. Baru permohonan doang, belum pasti dia bisa bantu apa enggak. Ya Allah ya Rabb, sejengkal kita emang masjid, sejengkal kita emang musola, sejengkal kita emang sejadah, kita nggak mau datang. Padahal kalau kita datang, Allah kasih pinjaman sama kita yang nggak perlu kita pulangin. Allah kasih kita sehat, barangkali nggak perlu kita obat. Allah kasih kita rumah kayak Bang Komar, kagak perlu di KPR. Allah Akbar, rumahnya bagus banget, 500 meter. Insya Allah setahun lagi dia sedekahin rumah ini. Dan ibu bapak yang dirahmati Allah, untuk belajar bisnis susah bang, jatuh bangun ente. Belajar dagang nggak setahun 2 tahun sampai bener-bener bisa nurunin buah dari truknya begitu, lalu kemudian nggak busuk dan laku. Itu ada cerita sejarah jatuh bangun. Kita belajar ilmu properti, kalau belum bangkrut dulu kali kayaknya belum naik. Orang belajar bisnis batu bara, emas segala macam, kalau belum ketipu miliaran rupiah belum naik. Orang belajar ilmu apa lagi, bisnisnya dagang susah. Tapi Allah suruh kita belajar ilmu sholat, ya semua pasti bisa. Apa ada persyaratan begini untuk belajar ilmu sholat? Ente mesti S2 UI dulu? Nggak begitu. Tinggal belajar dari mulai niat, takbir, sampai wirid sholat, udah enteng. Tapi ilmu itu yang bisa ngalahin ente-ente semua yang berbisnis. Allah akan kasih bisnis yang ente nggak perlu pusing. Mesti sadar tuh urusan sholat itu. Mesti doyan. Makin kita miskin, makin harus kita doyan sholatnya. Makin kita kaya, ya makin juga kita doyan sholatnya. Yang miskin kita biar ngarep sama Allah supaya Allah ubah jadi kaya. Yang kaya Allah biar jaga punya kekayaan dan barokah. Asik bapak-bapak udah punya gudang duit tuh. Udah punya gudang duit, sebelum tidur sholat dulu. Bilang sama Allah, besok pagi bangun saya pengen ada duit di balik bantal. Mana? Buktiin dah malam ini, jajal tes. Betul nggak nih Ustaz ngomong kalau gua sholat besok pagi di bawah bantal ada duit? Bismillahirrahmanirrahim. Musalli sunnatul hajat rakaatin lillahi ta'ala, Allahu akbar. Atau udah malam mah sholat witir kita 3 rakaat. Besok pagi lu cek di bawah bantal, insya Allah kagak ada apa-apa. Siapa yang mau naruh? Lu lagi bener aja. Tapi begitu kita habis mandi, ada orang ketok pintu, Ji. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bisa nganterin kita ya ntar? Mana? Ada dikit tanda tangan. Boleh. Ya udah yuk kita jalan. Sekarang? Ya sekarang. Allahu
Akbar, nyamper si Fulan, Fulan nyamper si Fulan, ternyata tanda tangan jual beli. Hah? Kenapa dia minta diantarin sama kita? Lah kita yang punya mobil, kita yang punya motor. Nggak pengen kesiangan tuh orang. Hah? Motornya Allah kerja mogok, mobilnya Allah kerja mogok. Akhirnya dicari mobil motor tetangga, dicari kita. Kita juga nggak tahu, cuman nunggu di luar. Cuman nunggu di luar. Tunggu sini ya, mau masuk dulu. Nggak lama, bentar. Sejam kita nungguin. Dia pulang keluar, dia naik lagi motor kita. Ayo kita pulang. Coba, begitu pulang, dikepelit kita. Kan dikepelin itu Ustaz Mukhtar ya. Nih bos, dibagi duit. Kasih ya, udah 6 menit. Ini rezeki buat ente ganti motor ganti yang baru. Allahu Akbar. Baru semalam kita ngomong malu. Jangan sampai di bawah bantal nggak ada duit nih besok pagi ya Rob. Allah cariin. Sebenarnya Allah bakalan sanggup banget bikin tuh duit nggak pakai proses, langsung di bawah bantal. Tapi ente jadi puyeng. Duit caranya biasanya. Pasti lo jadi senewan. Pasti jadi gila, betul nggak? Allah nggak mau bikin ente jadi gila. Sholat. Ibu main bikin laki, jadi laki yang enak dilihat, soleh, badannya kagak bau, mata nggak pecicilan, nggak, balikin aja ke pabriknya. Ya betul, sholat, ngomong sama Allah, kencengin dikit biar denger suami. Ya Allah, gak ngimpi ini punya laki kayak dia. Ampun deh, udah mulutnya kasar, bau lagi. Eteknya gak ampun, ya Allah saya pulangin. Lakinya deh, doa apa nyindir gua. Anak tuh, bandelnya kayak apa tahu. Ente nasihatin dah, habis rasa ente. Habis cara. Demi Allah, makin orang tua nasihatin anak, bukan makin benar, makin ngelawan. 3 kali aja ente ngomongnya sama. Lu benahin dong kamar lu. Besok, lu benahin dong kamar lu. Besok, lu benahin dong kamar lu. Apa kata anak kita? Emak aja yang benahin gitu. Percis kayak ngomongnya tadi kayak mau kata. Enggak usah pakai ngomong gitu. Nggak usah pakai ngomong. Ada sholat. Ista'inu bisabri wassalah. Ada sholat. Gelar sejadah. Ceset sama laki berdua. Gelar sejadah sama bini berdua. Kita sholat dan nyohon sama Allah yang punya anak, yang nitipin kita anak. Kita sholat malam berdua, kita bilang, ya Rob saya punya anak 3. Ampun kayak punya anak 30. Wah subhanallah ya Rob, bikin kerja anak kita adem. Insya Allah Pak, insya Allah. Sejalan-jalan anak kita ditangkap polisi, ikut bandar narkoba deh. Terus kita bingung, kan kita sholat, kita doa, loh kok anak kita malah ketangkap? Iya, sebab di dalam sel itu ditungguin sama seorang ustaz, ditungguin sama seorang kiai. Allah kasih nih anak biar konsentrasi belajarnya, dicemplungin sama temennya berandalan. Enggak, bukan pemakai, bukan apa, cuman kesialan doang. Naik di mobil pengedar, pas pemeriksaan kena dia, harus masuk dulu nih. Bangsa 21 hari dari polisi gitu, sebelum kemudian pindah ke kejaksaan. Di polisi bareng sama ustadz yang difitnah, di dalam penjara dijeber sama tuh ustadz, bla 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 bla. Hari ke-22 keluar udah begini, doa. Ente dagang apa? Dagang buah, pengen enteng, udah taruh dagangan, ente tinggal sholat duha, insya Allah habis dagangan. Lo nggak percaya? Subhanallah, dikerja enteng sama Allah. Ente sholat duha aja santai, enjoy. Jangan kasih waktu semua buat dagang, habis buat apa juga. Kasih buat Allah 2, 4, 6, 8 gitu loh. Dibikin tenang aja. Salat sunat duha rakaatin lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kita yang ada kiblat dong, belakang dagangan nih. Wah cakep. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tamu masuk. Bang, bentar gue sholat.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tenang aja, pasti ada yang nungguin. Orang yang lagi sholat, bang, mau apaan? Itu. Mau timun suri, udah mau lebaran nih, mau puasa. Ya ambil aja situ, 15.000, gitu. Timbang sendiri nih, timbang sendiri dah. Timbang dapat 2. Dapat 2. 15.000 kali 2, 30. Sholat belum kelar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah. Datang lagi dong. Bang, Assalamualaikum. Sholat bang. Gitu. Di orang lain, yang ngomong orang lain. Tetangga sebelahnya, tetangga kios, tetangga lapak. Sholat, beli apaan? Beli salak sama bijinya. Lah emang bisa dikupas bijinya? Lah bisa, lo mau beli kulitnya doang, apa isinya, apa bijinya? Lah salak sih bang, bercanda, ambil dah 7.000. Timbang sendiri, timbang dah. Yang beli belum tentu orang, yang negor tadi belum tentu orang. Belum tentu, Allah jabanin dua-duanya. Dah, antengin sana, aku turunin malaikat. Ayatnya udah dibacain sama ustaz kita tadi. Ayatnya udah dibacain sama ustaz kita tadi. Allah turunin malaikat. Subhanallah, keren. Nah sekarang kita sibuk sama duit, sibuk sama dunia. Padahal ayatnya ente apa? Ayo kita coba ngaji bareng-bareng. Sabbih isma rabbikal a'la. Terus alladzi khalaqa fasawwa. Terus walladzi qaddara fahada. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Ingat sama Allah. Dagangan belum laku, yang diingat apa? Wa dzakara asma rabbih, ingat Allah. Allah yang ngasih rezeki, bukan pembeli. Terus fasalla, terus kita salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Iya pak, sini ruangan saya. Belum tentu tuh setan itu, belum tentu itu juga manusia. Yang udah pasti itu godaan. Tapi saya bilang belum tentu juga dia bukan setan. Emangnya ente tahu itu dia benar-benar majikan atau bukan? Enggak tahu. Kelihatannya kayak orang banget. Fabi izzatika, dengan kemuliaanmu, dengan ilmumu, izinkan aku menggoda anak manusia. Allah bilang pakai. Lah Allah bisa nurunin malaikat, seakan-akan malaikat itu basyaran sawiyya, manusia yang sempurna. Begitu juga pasti setan. Dengan ilmunya Allah, dia bisa tuh nyiptain satu bos, seakan-akan itu bos asli. Padahal mah bos asli kemana? Kita datang, tunggu. Iya bos. Coba ya lu rapi ini laporan. Waduh, kita udah wudhu, udah tinggal jalan doang jadi muadzin di kantor. Dia pakai
nyuruh. Enggak gua jabanin bos, dijabanin. Aduh, pusing nih. Akhirnya perutnya ngalahin dia punya iman. Iya pak, insya Allah saya kerjakan. Yoi, rapi. Begitu udah mau kelar, ada aja judulnya, ditambahin lagi, tambahin lagi. Belum tentu nambah-nambahin itu manusia, bisa jadi setan. Lebih gila ya lagi, belum tentu ente masuk kantor ente, bisa jadi ente masuk ke kerajaan setan. Semua seperti istana Ratu Bilqis diciptakan oleh jin dan bangsa setan. Jus, ente masuk ke situ sebagai ujian buat ente semua. Belum tentu. Bang Wajib, mana nih? Gua gak tahu tempat pelacuran. Belum tentu dia penumpang ojek beneran. Belum tentu, masih awas. Wah, kagak bisa nih, kagak bisa. Nggak bisa nih. Loh, abang nggak mau nonton ke tempat pelacuran? 100.000 nih. Nggak bisa kalau gua nggak masuk. Sekalian. Ini begitu. Baru sadar ya. Mau ngajak dulu, nggak bisa nih, nggak bisa. Nggak bisa kalau cuma ngedek doang, aneh sih kalian dong. Bayarin gua ke belakang. Bilang nanti maaf pak, nggak bisa, yang lain aja. Kalau ente masih bilang jadi tukang ojek yang lain aja, ente nyemplungin orang lain. Nah, ente nggak pergi tapi orang lain pergi, dosa juga lo. Kan suka begitu tuh ya. Oh gitu, jangan deh. Aneh sih nggak main gitu. Dia aja no, tetap aja lo kena. Lo bilang nomor dia, setan. Dia bilang gitu, berani gitu. Setan, maaf ya. Ini tukang ojek semua, tukang ojek soleh semua. Tukang ojek soleh. Ini macam-macam ente. Itu orang mana ente? Aneh nggak kenal ente ada di kampungan ini. Hah? Orang kampung sini nggak mungkin tempat pelacuran, nggak mungkin. Wah, kita baru. Wah, dia pergi ngeloyor. Asli pak, setan itu. Setan itu. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jin. Masya Allah. Ada perempuan ngegoda ente, hati-hati. Belum tentu itu perempuan beneran. Hati-hati. Nah dengan kita sholat tentunya, kita ngadep Allah. Ente mau apa sih? Mau tanah kosong? Jadi rumah? Kenapa nyari bank? Tanah kosong. Kenapa nyari bank? Kenapa nggak nyari yang ngasih tanah kosong? Kan harusnya nyari yang ngasih tanah kosong. Allah udah ngasih tanah kosong nih. Allah kecewa bener sama kita. Kita nyarinya orang lain. Allah bilang nih di arasnya sana, sama malaikat-malaikat nih, gimana itu si fulan? Aku yang ngasih tanah kok, nyarinya orang lain. Kata malaikat apa? Nggak kenal kali ya? Kalau kenal mah dia nyari engkau ya Allah. Ya sudah biarin, pengen tahu bisa nggak tuh selain aku membantu dia supaya dia bisa bangun rumah? Nggak bisa. Kalaupun bisa ada maunya. KPR harga 800 jadi 1,6. Udah begitu. Coba ente pakai Allah. Tanah kosong, ente dikontrakan, udah punya nih nyicil dapat nih tanah 100 meter. Setiap pagi datang sama bini sebelum kerja ke situ dulu, sholat duha bareng bini berdua, pasang spanduk, chat jangan ganggu, gue lagi sholat. Keren banget deh. Sholat di atas tanah kosong tuh. Sore pulang sempetin nginjak tuh tanah kosong, baca tasbih 3 kali, sampai 100 kali. Bukratan wa asila, bukratan wa asiyya, baca pagi atau sore. Kita injak tuh tanah kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ya Allah, engkau udah ngasih tanah kosong. Alhamdulillah. Lebih alhamdulillah nih kalau engkau bangunin saya rumah. Nggak perlu gede-gede. Nggak perlu gede-gede. Dari 100 meter nih 60 meter aja dah. Yang penting 2,5 lantai. 60 meter ji, 2,5 lantai keren.
atasnya dak ngeliat bulan langsung. Waduh, kita bilang sama Allah, buat perantai saya sholat malam mandang bulan langsung. Allahu Akbar. Hah? Terus aja ente sholat lagi, ente sholat lagi, ente datang lagi, ente datang lagi, ente minta lagi, ente minta lagi, terus. Anak-anaknya yang terbunuh, istri-istri atau perempuan-perempuan yang terbunuh gitu ya, Masya Allah luar biasa. Kita mengutus 2 tim dari Walikir untuk berangkat ke Gaza. Ya insya Allah. Tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina masih membara. Serangan bertubi-tubi pasukan Zionis Israel yang kian brutal selama hampir 3 pekan ini telah menewaskan lebih dari 600 jiwa rakyat Palestina. Mirisnya, banyak di antara korban meninggal adalah ibu-ibu dan anak-anak tak berdosa. Kecaman terhadap tindakan keji agresi militer Israel atas Palestina pun terus disuarakan. Serangan Israel yang diklaim untuk menyerang kelompok militan Hamas itu nyatanya tak hanya menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil. Ironisnya, pertumpahan darah ini terjadi di bulan nan suci Ramadan. Dan kini, dikala umat muslim di belahan dunia lain bersukacita menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, rakyat Palestina terus berlinang air mata dalam suasana serba mencekam di tengah peperangan. Dunia mengutuk serangan Israel membunuh rakyat sipil Palestina tak berdosa, tak terkecuali para selebriti tanah air. Inilah ungkapan rasa keprihatinan sejumlah selebriti dan musisi atas tragedi kemanusiaan di jalur Gaza. Satu hal yang menyedihkan menurut saya ya, betapa seluruh penjuru dunia merayakan Ramadan dengan sukacita, dengan gembira, menunggu sahur, menunggu berbuka, Masya Allah. Masya Allah. Sedangkan saudara-saudara kita di Gaza dalam keadaan dicekam suasana yang menurut saya tuh sangat mengerikan ya. Ya mungkin hari ini setidaknya kita berdoalah untuk saudara-saudara kita di sana. Apalagi menjelang berapa hari sebelum Idul Fitri ini satu hal yang cukup ya berlinang air mata bahwa saudara-saudara kita mestinya gembira di sana, tapi dalam keadaan terluka, dalam keadaan keluarganya terbunuh, anak-anaknya yang terbunuh, istri-istri atau perempuan-perempuan yang terbunuh gitu ya, Masya Allah luar biasa. Kami sih pengen bukan cuma keprihatinan tapi justru semangat. Bagaimana kemudian kita percaya bahwa bangsa Palestina akan menjadi satu bangsa yang berdiri, yang kemudian merdeka, dan kami percaya bahwa mereka lebih beruntung daripada kita. Ya, walaupun kelihatannya tidak seberuntung kita, tapi sesungguhnya mereka yang beruntung karena mereka dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjuang untuk menegakkan agamanya, untuk syahid. Inspirasi dari Allah, semoga kami bisa membuat lagu tentang protes kami, sebenarnya bukan protes ya, lagu yang bisa mewakili masyarakat Palestina di samping lagu We Will Not Go Down. Mudah-mudahan Wali bisa buat itu, karena memang ini sangat kisah yang sangat human banget, menyentuh perasaan kita untuk penderitaan masyarakat. Duka rakyat Palestina adalah duka seluruh umat muslim dunia. Dan duka itu dirasakan begitu dalam oleh Ustadz Yusuf Mansur. Bagaimana tidak, Geraha Tahfiz Darul Quran di Gaza yang diprakarsai oleh Ustadz Yusuf Mansur hasil sumbangan rakyat Indonesia ikut menjadi sasaran brutal pasukan Israel. Ironisnya, Geraha Tahfiz yang rencananya akan digunakan untuk anak-anak Gaza menghafal dan mengkaji Al-Quran baru saja diresmikan pembangunannya hancur akibat rudal pasukan Israel. Seperti apa reaksi Yusuf Mansur saat mendengar Geraha Tahfiz porak-poranda akibat ulah Zionis Israel? Lantas apa yang akan dilakukan Yusuf Mansur setelah cita-cita mulianya lewat rumah Tahfiz itu hancur begitu saja? Benarkah Yusuf Mansur tidak akan membangun lagi Geraha Tahfiz di jalur Gaza?
rumah tahfiz di sana. Kita bangun 3-4 lantai. Alhamdulillah baru diresmiin. Kemudian baru dipakai 3 hari, Allah kasih kemudian ketentuan yang lain. Rumah tahfiz itu hancur porak-poranda. Tapi insya Allah spiritnya kan nggak hancur, semangatnya nggak hancur. Insya Allah kita akan terus berupaya agar Al-Quran berkumandang di seantero penjuru dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di Gaza tentu kita tidak akan bangun dulu. Kemungkinan besar juga tidak akan bangun lagi. Tapi kita akan ganti kebijakan itu dengan mengambil anak-anak Gaza untuk keluar dan belajar di Indonesia atau di Malaysia atau di Singapura atau di Brunei atau malah di Madinah dengan biaya dari kita semua. Tragedi Gaza mengunggah masyarakat dunia untuk memberikan bantuan bagi warga Palestina. Sayangnya, untuk menyalurkan bantuan tersebut tidaklah semudah membalikan tangan. Hal itu pernah dialami sendiri oleh penyanyi dan musisi Opik yang pernah terjun langsung ke tanah Gaza pada tahun 2012. Gaza ibarat penjara raksasa yang menyulitkan pihak luar untuk masuk ke sana memberikan bala bantuan. Berkali-kali menggalang dana untuk para korban Gaza, kali ini penyanyi religi bernama asli Aunur Rafiq Lil Firdaus itu berharap pemerintah kita bisa tegas dan turun tangan menangani konflik berkepanjangan itu. Ini saya masih belum bisa membaca dari mana kita nanti bantuan itu bisa masuk ke Gaza, karena satu-satunya ya jadi tepi barat di Hebron, di Gaza, di Rafah, berarti masuknya itu hanya lewat Mesir, Wallahu alam kalau ada terowongan atau tempat-tempat lain yang mungkin bisa kita masuk ke sana. Atau biasanya ketika kita sulit memberi bantuan langsung ke Gaza, biasanya dana-dana itu akan diberikan kepada pengungsi-pengungsi Gaza atau Palestina yang ada di luar Gaza. Insya Allah mudah-mudahan kemuliaan Ramadan ini membuka mata kita semua bahwa Palestina adalah saudara kita. Kita harus bantu apa yang kita bisa. Setidaknya tidak usah menghalang-halangi orang-orang yang ingin membantu saudara-saudara kita di Gaza. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi manusia. Memang tak ada lagi berhak atas segalanya. Ingat, hidup di dunia hanyalah satu kali. Untuk apa adanya, hanya saling hancurkan. Pertengkaran adalah kehancuran. Hai, kita The Virgin. Jangan lupa saksikan konser Asa untuk Gaza hari Kamis tanggal 24 Juli pukul 11 malam hanya di SCTV.